Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya anak-anak? Berjumpa kembali dengan Bu Wafa dalam mata pelajaran Ekonomi Pendalaman Minat. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Economic growth. Sebelum kita akan membahas apa saja sih yang akan kita pelajari, kita lihat dulu nih fakta sebagai berikut. Dari data World Bank, nah, ada World Nominal GDP Ranking atau Gross Domestic Product atau bahasa Indonesianya PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, yang urutan pertama ada United States atau Amerika, di urutan kedua ada China, di urutan ketiga ada Jepang, kemudian Jerman, UK, French, India, Italia, Brazil, Kanada, sampai kita lihat Indonesia ada di urutan berapa ya? Nah, Indonesia ada di urutan ke-16 dengan mencapai GDP atau Gross Domestic Product pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,042 US dollar billions. Nah, Indonesia ada di urutan ke-16 nih untuk data produk domestik bruto atau GDP dari seluruh dunia. Kira-kira bagus ya nih? Yo, katanya Indonesia negara berkembang, tapi kok masuk ke 16 besar sih? Nah, kita akan melihat apakah pertumbuhan ekonomi itu sama dengan pembangunan ekonomi. Nah, di sini terlihat ya, kenapa Indonesia masuk ke dalam 16 besar atau ke dalam 20 besar untuk kategori GDP, Gross Domestic Product di seluruh dunia, tapi masuk ke dalam negara berkembang. Karena ternyata untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tentu saja berbeda dilihat dari GDP ataupun kalau pembangunan ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita. Sehingga kalau untuk pembangunan ekonomi Indonesia, pendapatan per kapitanya masuk ke dalam kategori negara, ya betul berkembang. Oke, setelah fakta-fakta tersebut, nah kita lihat apa sih yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langsung saja kita bahas ke pengertiannya. Nah, pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terdapat peningkatan produk domestik bruto atau PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi dilihat itu dari apa? Dari peningkatan atau nanti apakah meningkat atau menurun dari PDB. Jadi, clue dari pertumbuhan ekonomi yaitu dilihat dari produk domestik brutonya. Teori. Berikut adalah teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Kemudian yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Tokohnya yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu yang pertama ada jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat adalah penerapan teknologi. Jadi, menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik ini ada 4 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, menurut teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, pengusahalah yang paling penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ayo, kira-kira kenapa ya? Tulis di komen di bawah, kira-kira kenapa pengusaha atau wirausaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokohnya, yang pertama ada Harrod dan Domar. Yang kedua adalah Solon. Menurut Harrod dan Domar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama barang modal, yang kedua besarnya tabungan, yang ketiga perbandingan modal dan hasil produksi, dan yang keempat perekonomian tertutup.
Sedangkan menurut Solow, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 1. Pertumbuhan modal, 2. Pertumbuhan penduduk, dan 3. Pertumbuhan teknologi. Yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional, kemudian perekonomian transisi, yang selanjutnya perekonomian lepas landas, yang keempat perekonomian menuju kedewasaan, dan yang kelima perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Selanjutnya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Masih pada ingat kan bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Ya, rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB T dikurangi PDB T min 1 dibagi PDB T min 1 dikali 100%. Nah, jadi hasil dari pertumbuhan ekonomi itu yaitu prosentasi. Jadi nanti ketika dilihat ini, PDB T maksudnya apa nih? PDB T ada produk domestik bruto tahun berlangsungnya atau tahun awal yang akan dicari. Kemudian PDB T min 1 apa nih? Produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi misalkan ketika ditanya berapakah pertumbuhan ekonomi tahun 2020, maka di sini PDB T-nya itu tahun 2020 dikurangi PDB T min 1-nya tahun 2019, yaitu tahun sebelumnya. Dikali 100%. Menghitungnya ini dulu dibagi lalu dikali 100%. Jadi hasilnya prosentase. PT pertumbuhan ekonomi periode T, kemudian PDB periode tahun T, dan PDB T-1 PDB periode tahun sebelumnya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Nah, berdasarkan data BPS atau Biro Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2020 terlihat di sini mengalami penurunan dari mulai 2010, kemudian 2010 datanya yaitu 6,22%, kemudian 2011 6,17%, kemudian 6,3%, kemudian 5,56%, kemudian 5,01%, menurun lagi 4,88%, naik kembali 5,03%, naik lagi sedikit 5,07%, naik lagi 5,17%, turun lagi 5,02%, dan turun kembali di tahun 2020 di 2,97%. Ini sangat turun sekali. Kira-kira kenapa nih turunnya sangat-sangat drastis? Boleh nanti kalian tulis di komen di bawah ya. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, berikut adalah latihan yang bisa kalian kerjakan di buku catatan kalian dan nanti dikirim ke Google Classroom. Ini soalnya. Yang pertama, silahkan analisis pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Kemudian, apa saja sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, apalagi dari tahun 2019 ke tahun 2020, silakan. Dan yang terakhir ketiga, hitunglah persentase pertumbuhan ekonomi. Nah, ada tahun 2019, 2017, kemudian 2010. Silakan kalian hitung berdasarkan rumus yang telah tadi Ibu sampaikan. Kemudian nanti hasilnya dikirim seperti biasa, difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk absensi atau presensi hari ini, kalian tulis di komen beserta pertanyaan yang barangkali ada yang kalian tanyakan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.